Annyeonghaseyo 여러분. Kembali lagi bersama saya Lude Sonsengnim atau Guru Lude di kelas bahasa Korea untuk orang Indonesia level menengah di I Love Korean. Nah, selamat ya kepada teman-teman yang udah berhasil masuk ke level menengah ini. Kita akan membahas bahasa Korea lebih dalam lagi, lebih luas lagi, dan lebih seru lagi gitu ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa? Bisa dilihat di gambar sebelah sini. Ada siapa saja? Ada Sonsengnim ya di depan, ada ibu gurunya, kemudian ada yang angkat tangan gini, siswa-siswanya ya, hakseng. Ya, jadi kalau misalnya kita baca di sini tulisan bahasa Koreanya, 여기는 어디예요? Ya, di mana kira-kira gambarnya? 교실이에요. 교실, ruang kelas. Kemudian 우리 친구들은 모두 같은 학교에 다녀요. Ada yang masih ingat artinya ya? 학교에 다녀요 gitu. Jadi bersekolah di sekolah yang samakah? 아니요. Tidak. Kemudian sekolahnya beda. Jadi 학교가 다르군요. 네. 학년도 달라요. Nah, di sini ada kata 학년 yang artinya kelas. Nah, kalau kita lihat tema untuk kelas hari ini adalah bagaimana teman-teman bisa memperkenalkan nama atau irum dalam bahasa Korea, kemudian usia masing-masing. Jadi usia teman-teman di sini berapa? Maka karena kita akan belajar angka 1, 2, 3 gitu ya, sehingga kita bisa menyebutkan usia kita. Sekaligus kita bisa menyebutkan kelas berapa. Mungkin di sini ada teman-teman yang siswa ya, SD, SMP, SMA, kelas berapa nanti kita bisa mengungkapkan setelah kelas ini gitu ya. Sebelum itu kita coba dengarkan contoh dialog dulu ya. 저는 2학년이에요. 유나하고 빌리는 몇 학년이에요? 유나는 2학년이고 빌리는 3학년이에요. Oke, bagaimana? Sudah mendengarkan narasinya dengan jelas ya? Nah, kalau tadi konsentrasi mendengarkannya, kita pasti bisa menjawab pertanyaan berikut. Di sini ada Sonsengnim dan Minsu ya, tadi kalian mendengar. Nah, kira-kira Sonsengnim, gurunya ini bertanya apa? Maka ada pertanyaan seperti ini. 선생님은 무슨 질문을 해요? 무슨 질문을 해요? Gitu. Jadi, bertanya apa? Kemudian Minsu menjawab. 민수, 유나와 빌리가 몇 학년이에요? 라고 질문해요. Jadi bertanya bahwa Minsu, Yuna, dan Billy itu kelas berapa? 몇 학년 di sini ya, 몇 학년. Kemudian sekali lagi ya, Sonsengnim bertanya. 민수, 유나와 빌리는 몇 학년이에요? Kemudian Minsu menjawab, 민수와 유나는 2학년이고 빌리는 3학년이에요. 3학년 gitu ya. Jadi kelas 2 dan kelas 3. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam, seperti biasa kita mencari tahu arti-arti kosakata dalam tema kelas kali ini. Yang pertama, ada 1학년. 1학년. Oke. Kemudian yang kedua, 2월. Ya, 2월 bulan Februari. Kemudian 3년, yaitu 3 tahun. 3. Kemudian 년nya di sini artinya tahun ya, 3년. Kemudian di bawahnya ada 100일. Apa kira-kira 100일? Ya, 100 hari. Jadi 100 gitu ya, 100 hari. Kemudian 1000원. 1000원. Ya, won itu mata uang Korea ya. Kemudian 천 di sini artinya 1000. Jadi 1000원 itu 1000 won gitu ya. Lanjut ada 만원. 만원 ini nolnya 4. Jadi ada 4 nol. Jadi 만원 itu 10.000. Oke, jadi satuannya agak berbeda dengan satuan di Indonesia ya. Kita sampai 1000 aja, tapi kalau di bahasa Korea sampai 10.000. Kemudian
ada kosakata 전화번호 gitu ya. Kalau baca per suku katanya 전화번호 gitu ya. Tapi biasanya kita menyebut 전화번호 gitu ya. 전화번호. Kemudian ini kosakata-kosakata yang sudah pernah kita pelajari ya. Ada uyu, kemudian ada pang, roti. Lanjut hakyo. Oke, kosakata hakyo tidak akan pernah kita lupakan ya. Hakyo yang artinya sekolah. Kemudian 연필, ya pensil dan buok, dapur. Jadi di sini lokasinya ada hakyo dan buok ya. Oke. Jadi di sini kita udah belajar kosakata. Lanjut sekarang yang agak sedikit susah mungkin ya. Ada angka atau bahasa Koreanya adalah 숫자. 숫자. Nah, di sini angka Korea yang mungkin kalian belum pernah temui ya. Maksudnya taunya mungkin hana dulset gitu. Tapi kita akan belajar yang angka lain nih, berbeda. Jadi yang pertama, il, i, sam, 3 ya. Kemudian sa, o, yuk, 칠, 팔, 구, 10. Bawahnya 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Oke, di sini bagaimana cara untuk menyebutkan angka belasan kalau gitu? Kok di sini ada ship, ada o gitu ya. Nah, di sini kan kita belum bahas yang 11, 12. Di sini kita sekalian bahas bagaimana cara mengucapkannya. Jadi untuk angka 11, maksudnya belasan di sini ya, itu sama dengan 10 ditambah 1. Jadi nanti lanjutannya juga 10 ditambah 2. Sehingga di sini 10 apa? Sip. Kemudian 1, il. Sehingga 11 itu ship il. Oke, ship il. Berarti kalau 12, gampang ya. Ship i, betul sekali. Ship i. Lanjut. Nah, di sini ada angka selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas materi inti hari ini ya, yaitu angka atau dalam bahasa Korea yaitu 숫자. Nah, di sini mungkin teman-teman, oh aku udah tahu angka bahasa Korea hana, dul, set yang itu ya. Bukan. Jadi kita sekarang belajar yang il, i, samsa. Jadi ada 2 jenis angka, kita akan belajar yang ini dulu. Nah, saya akan contohkan ya cara pelafalannya. Yang pertama, angka 1 ada il. 1, i, 2, sam, 3, sa, 4, o, 5, yuk, 6, 칠, 7, 8, 8, 9, 9, dan 10, 10. Kemudian kalau untuk belasan bagaimana cara penyebutannya? Apakah ada kosakata yang lain? Mungkin kalau teman-teman melihat yang di bawah bisa menerka-nerka. Oh, kayaknya aku tahu deh. Kita coba lihat di sini ya rumusnya. 11. Berarti kira-kira ada angka berapa sama berapa di sini? 10 dan 1. Sehingga cara penyebutannya 10, kemudian 1. 10 apa tadi? Ship. Kemudian satunya il. Sehingga ship il. Lanjut, kalau misalnya 12. Oke, sudah bisa ya langsung ship i. Sehingga lanjutannya di sini ada 13 sipsam, sipsa 14, ship o
15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, dan terakhir 19, 19. Betul sekali. Baik, selanjutnya kita akan membahas angka yang lebih sedikit rumit mungkin ya, karena kan puluhan tadi kita belum bahas ya. Jadi setelah 19 ada 20, 30. Nah, tadi untuk yang angka satuannya tadi sudah saya bacakan ya. Sekarang bagaimana kalau 20? 2 dan 10 menjadi 2 tadi apa 2? I, 10, ship. Maka menjadi i-ship. Gampang ya dari sini. Oh, oke, aku udah tahu sekarang. Berarti kalau 30 menjadi 3 dan 10, maka samship. Oke. Dan untuk 40, 4 dan 10 menjadi saship. Betul sekali. Nah, kalau misalnya lihat di sini lanjutannya ya, ada o-ship, kemudian yuk-ship untuk 60, chil-ship untuk 70, kemudian pal-ship 80, kemudian gu-ship 90, dan untuk 100 kosakatanya berubah menjadi pek. Lalu bagaimana kalau misalnya 51, jadi nggak hanya puluh, tapi ada satuannya lagi. Oke, ada yang bisa menebak kira-kira? Rumusnya seperti ini. Jadi 50 plus satuannya lagi. Jadi bisa ketebak ya, maka di sini ada O, kemudian puluhnya apa? Ship, dan satunya tadi il, sehingga menjadi O, ship, il. Betul sekali. Jadi kalian bisa coba untuk membuat angka yang lain, misalnya 61 yuk ship il, 62 yuk ship i, kayak gitu silakan berlatih sendiri. Nah, lanjut di sini juga ada untuk satuan ribu, itu beda lagi ya kosakatanya menjadi chon. Makanya tadi di slide kosakata ada chonwon ya, 1000 won ya, chon. Dan yang unik di bahasa Korea itu satuannya sampai 10.000 teman-teman. Jadi tidak hanya ribu, maka ada satuan 10.000 yang angkanya ada 4 seperti ini, kita menyebutnya man. Man. Jadi ada chon, ada man. Untuk yang 100 tadi, pek. Jadi silakan dihafal ya untuk angka ini. Sekarang kita coba bagaimana cara membaca nomor telepon. Karena nomor telepon di Korea itu dibaca pakai angka yang baru saja kita pelajari. Yang pertama, kita baca bersama-sama ya. 8, 2, 2, 7, 0, 1, 5, 3, 6, 1. Ya, jadi kan setiap negara ada kode nomor teleponnya nih. Ya, ini kode negara Korea. Kalau kita kan 62 ya, Indonesia. Kemudian untuk angka sebelahnya itu kode Seoul. Jadi ibu kota metropolitan Seoul itu 2 angka kodenya. Kemudian ini kode negara, maksudnya nomor telepon per lokasi gitu ya. Yang terakhir di sini baru nomor telepon suatu tempat, entah perusahaan, entah kantor, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk baca yang di bawah nomor HP-nya. Kita baca bersama-sama ya, teman-teman. 2, 1, 2, 3, 9, 2, 4, 2, 4, 9. Oke, bisa ya? Ikuti ya. Nanti kalau misalnya masih lupa lagi, diputar videonya dari awal, kita coba belajar baca bersama. Nah, selanjutnya untuk angka yang kita pelajari hari ini pun itu digunakan untuk menyebutkan tahun belajar. Gitu. Jadi maksudnya kelas berapa? Karena SD di Korea itu ada seperti di Indonesia ya, mulai kelas 1 sampai kelas 6. Sehingga kalau misalnya di sini kita baca bersama-sama ya, yang pertama kelas 1 ada Irangyeon di sini. Irangyeon ya, il tadi. Irangyeon. Kemudian Ihangyeon. Ihangyeon. Ada Samhangyeon. Samhangyeon. Kemudian
4학년, 4 ya, 4학년, 5학년, dan 6학년. Gampang ya. Karena kalau misalnya udah sampai 7 nggak ada ya. 7학년 itu nggak ada ya. 6학년 aja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau teman-teman di sini mungkin ada yang masih SD ya. Kira-kira teman-teman kelas berapa? 1학년? 3학년? Gitu ya. Silakan dicoba jawab sendiri. Nah, sekarang kita membahas tata bahasa, teman-teman. Harus fokus ya. Tata bahasa yang pertama adalah hago. Hago. Pasti sering denger deh. Nah, hago, oma, kayak gitu ya. Hago itu digunakan untuk menghubungkan dua kalimat atau dua klausa. Di sini kita bisa menyebutkannya ya. Jadi, ketika ada dua subjek, dua predikat itu dijadikan satu menggunakan hago. Nah, tapi yang di sini kita sekarang membahas yang untuk menghubungkan kata benda. Maaf ya, di sini ada menghubungkan kata benda, sehingga kata benda dan kata benda. Aku dan ayah, meja dan kursi, seperti itu. Dan ini tidak ada syarat apapun, jadi tinggal dihubungkan aja. Seperti contohnya di sini, 언니하고 오빠가 학교에 가요. Berarti di sini subjeknya dua. 언니하고 오빠. Ka 학교에 가요. Kalau misalnya kita lihat di sini ya, hago, jadi tidak ada syarat 받침 itu tidak perlu. Tinggal dipakai saja kata benda dan kata benda. Coba sekarang kita berlatih di sini. Ada gambar apa? 연필, betul. Dan, nah di sini pasti mungkin kalian pernah dengar dan itu 그리고. Tapi di sini kita langsung menjadikan satu dua kata benda menggunakan hago sehingga ada 연필 하고 gitu ya. 지우개 di sini. 연필 kata benda, 하고 지우개예요. Gitu. Jadi ini adalah pensil dan penghapus. Sekali lagi kita latihan. Ada apa? Uyu, betul, dan roti 빵. Sehingga 우유 하고 빵을 먹을 거야. Oke, ini bentuk kata banmal ya. Jadi, aku mau makan apa? Roti dan susu, gitu ya. 우유하고 빵을 먹을 거야. Gitu ya. Kita latihan lagi. Coba di sini. Oke, kita melihat ada ibu, 엄마. Di gambar pertama, 엄마는 무엇을 사요? Beli apa? 무엇을 사요? Kalau lihat gambar, mungkin ada susu dan juga roti kayaknya. Coba kita lihat. 엄마는 oh, betul ya. 우유하고 빵을 사요. 우유하고 빵을 사요. Yang kedua. 교실에 누가 있어요? Oke, ketika tanya ada siapa di sini gitu ya. Nah, ini di ruang kelas 교실에 누가 있어요? Kalau lihat gambar ada dua orang sehingga namanya nggak bisa nebak ya. Kita coba langsung aja jawabannya. 레베카하고 토마스가 있어요. Berarti yang perempuan namanya Rebecca dan laki-lakinya Thomas. Sehingga 레베카하고 토마스가 있어요. Lanjut. Oke, masih sama ya kalau kita lihat contohnya. 누가 학교에 가요? Siapa pergi ke sekolah? Ada dua. Dua orang di sini. Sehingga oh, namanya 민수 sama 민지. Berarti 민수하고 민지가 학교에 가요. Oke, sekarang kita coba lagi menjawab pertanyaan. Ya, jadi harus berpikir ya, teman-teman. 민수는 무엇을 먹어요? Makan apa kira-kira dia di situ? 민수는 빵하고 과자를 먹어요. Oke, 빵 tadi masih ingat ya, roti. Kalau 과자 itu biasanya kita mengartikannya snack, makanan ringan gitu ya. Jadi, 민수는 빵하고 과자를 먹어요. Nah, sekarang kita lanjut lagi latihannya masih ya. Yang bawah, langsung kita lihat aja yang bawah. 필통에 무엇이 있어요? Masih ingat ya tata bahasa di tempat pensil, 필통에. Di tempat pensil ada apa? Coba kita lihat di sini ada apa nih?
Oh, 연필, kemudian ada 지우개. Maka menjawabnya 연필하고 지우개가 있어요. Jadi ada pensil dan penghapus. Lanjut lagi. 토마스는 무슨 운동을 좋아해요? Ya, jadi Thomas suka olahraga apa gitu ya? 무슨 운동? Apa di situ? Ada sepak bola, 축구, dan basket, 농구. Sehingga 축구하고 농구를 좋아해요. Gitu. Jadi suka sepak bola dan basket. Betul sekali. Oke. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar wa, kwa, rang, irang. Oke, kita akan bahas ya penggunaan wa, kwa, rang, irang. Jadi sebenarnya hago, wa, kwa, rang, irang di sini itu sama-sama artinya dan. Jadi menghubungkan dua kosakata benda. Ya. Jadi nggak perlu bingung kalau misalnya aku mau pakai hago, mau pakai wa, gua sama aja. Artinya dan. Cuma hanya saja penggunaannya itu berbeda. Jadi perlu tahu aturannya ya. Yang pertama, untuk hago tadi yang kita pelajari ya, itu tidak ada syaratnya ya teman-teman. Jadi kalian tidak perlu membedakan 받침 atau tidak ada 받침, itu pakai hago justru lebih mudah bisa dibilang. Tapi kalau ingin bisa lebih bervariatif gitu ya, yang pertama, ketika kosakata bendanya itu ada 받침, masih ingat ya, atau ada konsonan akhirnya, itu menggunakan gua atau irang. Kalau ada 받침nya, gua atau irang. Sebentar lagi kita akan belajar di contoh ya. Nah, kalau tidak ada 받침nya, berakhiran bunyi vokal, itu dengan wa dan rang saja. Oke, aduh, bingung. Kalau bingung, kita harus langsung lihat contohnya aja ya, contoh kalimatnya. Di sini kita lihat, coba kita baca bersama. 밥 하고 빵. 밥 하고 빵. Nah, kalau kita lihat di sini 밥 itu ada 받침nya sehingga menjadi 밥, 과, 빵. Ya, ada 받침nya ya pakai 과. Atau kalau mau pakai rang-irang menjadi 밥, irang, 빵. Di sini dia. Jadi 밥하고 빵, 밥과 빵, 밥이랑 빵. Seperti itu. Nah, kalau berakhiran vokal atau tidak ada 받침nya menjadi seperti ini. 사과 yang artinya apel, ya 사과하고 포도. Maka 사과와 포도 atau 사과랑 포도. Sampai sini paham ya? Oke, kalau misalnya masih susah harus banyak berlatih memang ya. Coba deh. Selanjutnya ada go, teman-teman. Go. Aduh, go ini apa lagi gitu ya. Jadi ini digunakan untuk menghubungkan dua kalimat. Ini baru untuk menghubungkan kalimat ya. Kalau tadi hago, wa, kwa, rang, irang itu dua kata benda. Kalau go di sini menghubungkan kalimat. Jadi misalnya nanti ya kita lihat contoh kalimatnya. Untuk persyaratannya, jadi di sini untuk go ya, ada stripnya nih berarti dia harus menempel pada kata depannya ya. Go itu untuk kata kerja dan kata sifat. Oke, jadi misalnya kayak cantik, makan, kemudian berjalan, bernyanyi, itu pakainya go. Nah, kalau kata benda, kayak benda-benda ya, kursi, ayah, ibu, orang, itu pakainya igo. Igo. Bagaimana cara penggunaannya? Kita bahas bersama-sama. Oke, di sini ada 엄마는 책을 읽어요. Masih ingat artinya? 엄마는 책을 읽어요. Membaca buku. Kemudian 아빠는 요리를 해요. Jadi ibu membaca buku, ayah memasak. Nah, kalau kita mau menggabungkan dua kalimat ini menjadi 엄마는 책을 읽고
아빠는 요리를 해요. Jadi ada kata 읽어요 ini ya, kata kerjanya, sehingga digabungkan dengan 읽고. Nah, bagaimana kok bisa menjadi go di sini ya? Nanti kita bahas bersama-sama lagi. Ikuti saja terus. Lanjut dulu. Nah, contoh lagi ya. Oke. 다니엘은 영국 사람이에요. Oke, 다니엘은 영국 사람이에요. berarti Daniel orang Inggris. Kemudian 유나는 한국 사람이에요. Nah, di sini ada kata saram. Saram. Maka dia kata benda ya, dihubungkannya dengan 이고 menjadi 다니엘은 영국 사람이고 유나는 한국 사람이에요. Oke, jadi di sini tidak ada konsep akhiran konsonan atau vokal ya. Jadi langsung aja kalau kata benda digabungkan dengan igo. Oke, kita latihan lagi. Tenang-tenang, masih banyak latihan di sini. Oke, yang pertama ya, ada dua kalimat di sini. Kita baca 제 방은 넓어요. Ya, lebar, luas. Kemudian 그리고 dan 좋아요. Berarti luas dan bagus. Nah, kalau gini kan jadinya dia dua kalimat, sehingga mau digabungkan aja menggunakan go. Menjadi oke. Aduh, rumusnya agak-agak pusing ya, tapi nggak apa. Jadi sebenarnya 넓어요 di sini dari kata dasar 넓다 yang artinya luas. Jadi nanti kalian akan sering menemukan bentuk kata dasar atau bentuk kata kamus yang berakhiran ta. Nah, rumusnya itu tanya harus dihilangkan, diganti dengan go. Sehingga menjadi 제 방은 넓고 좋아요. Gitu ya. 제 방은 넓고 좋아요. Coba kita latihan lagi. Tadi nggak dicoret ya, oke. 마크는 집에 가요. berarti Mark pulang ke rumah, pergi ke rumah. 그리고 린다는 학교에 가요. Maka di sini ada kata 가요 yang bentuk kata dasarnya adalah 가다. Kira-kira bagaimana berarti? Menjadi seperti ini. 마크는 집에 가고 린다는 학교에 가요. Ya, karena bentuk kata dasarnya 가요 itu 가다, dannya dihilangkan menjadi 가고. Seperti itu. Lanjut lagi, kita coba lagi. 마크는 우유를 마셔요. Masih ingat ya, minum susu. 그리고 린다는 주스를 마셔요. Mereka beda apa yang diminumnya, beda. Sehingga ada kata 마셔요, yaitu kata dasarnya 마시다, menjadi. Oke, betul sekali. 마크는 우유를 마시고 린다는 주스를 마셔요. Nah, dari sini sudah mulai paham ya. Jadi memang harus tahu bentuk kata dasar atau bentuk kata kamusnya juga sih. Jadi berakhiran 마시다 tadi ya, atau misalnya 가다, 넓다 itu menjadi 넓고 kayak gitu ya. Coba kita berlatih lagi. Kita lihat contoh kalimat selanjutnya. 토마스는 달리기를 하고 누나는 줄넘기를 해요. Nah, ini karena ada kata dasar hada ya teman-teman, sehingga menjadi hago. Bisa juga ada kalimat seperti ini. 토마스는 아침에 운동하고 누나는 저녁에 운동해요. Berarti dari kata 운동하다, ya kan? Tanya hilang menjadi 운동하고. Kalau lihat gambar, dia di pagi hari, dia di malam hari. Kalau lihat contoh yang kedua, kita baca bersama-sama. 제이슨은 영국 사람이고 유나는 한국 사람이에요. Kalau kita lihat benderanya ya. Nah, berarti kan salah satu ada yang pinter bahasa Inggris dan salah satunya pinter bahasa Korea. Maka menggabungkannya seperti ini.
제이슨은 영어를 잘하고, gitu ya. 유나는 한국어를 잘해요. Dari kata 잘하다 menjadi 잘하고.